Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di mana ya, anonim aja lah. Dalam kesempatan kali ini gua mau share gameplay game Car X Street di HP Infinix GT30 Pro yang varian RAM 12 dan memori internal 512 guys. Apakah playable atau tidak? Infinix GT30 Pro ini udah termasuk HP mid-range ya, udah bisa ngejalanin game Car X Street di rata kanan ya guys ya. Masih FPS masih stabil di 30 sampai 60 guys. Seenggaknya nggak sampai drop banget di bawah 30 gitu guys. Oke, kita siapkan dulu ya. Kita nyalakan dulu bypassnya. Oke, bypass sudah aktif. Dan jangan lupa yang tidak kalah wajibnya ya, tidak kalah penting ini cooler guys. Karena cooler sudah on. Karena Car X Street ini sangat cepat sekali membuat HP lu panas guys. Itu guys, intinya mah gua pakai cooler pipa B20 yang bentuknya bulat itu, terus ada tongolannya itu loh, kayak panjang gitu ke sisi kameranya, supaya kan dia yang cepet panasnya tuh di sisi kameranya itu. Dan lebih bagus lagi sih ditambah heatsink ya guys ya, heatsink yang full juga, yang full ke bagian sisi kameranya guys. Tapi gue ini nggak pakai guys, soalnya gue kan sering pakai soft case. Nah kalau pakai heatsink kadang kagok juga gitu pas pakai soft case nya. Oke guys, daripada banyak cincau, kita langsung saja ke gameplaynya. Coba kita ke mana dulu ya guys ya, kita balapan santuy dulu, cek dulu grafiknya guys. Settingan grafiknya di rata kanan, motion blur kita onin juga boleh, coba kita di on. Smoke intensity high, FPS no limit, sebetulnya no limit tapi cuman di 60 mentoknya ya gitu. Oke guys, gua ini pakai screen record third party ya di Mobizen. Soalnya gak tahu kenapa ini fitur AI yang gua nggak suka itu, dia kalau pakai record bawaan dari awalnya sampai 60 fps, tapi kalau record bawaan dia mentok di 45. Jadi kayak di limit gitu loh performanya ya, karena kan AI itu kadang kalau sekiranya dia bisa menimbulkan overheat ke HP-nya, makanya dia bakalan ngelimit sendiri guys, kurang lebih seperti itu. Oke, kita balapan santuy aja ya, nggak balapan sih apa, kita ke C4 di drift paling mudah menurut gua dibanding C3 nya. Di C3 ada ini nih, Savage. Di Savage ini rada sulit dibanding C4 nya di The United ini guys. Oh iya, jangan lupa setiap ngeres kita harus cek dulu bannya guys, jangan sampai di tengah-tengah ban meletus tuh kan 7%, kita ganti guys.
Oke. Auto change nya nggak usah sih, itu mah kalau darurat aja. Oke, close. Lanjut ke The United guys. Oke, jangan lupa nyalakan api semangatnya guys. Oke, kita ngedripnya di sini nggak usah terlalu effort sih di The United ini. Yang penting poinnya sampai aja. Sekalian mungkin nanti ada yang mau tuningannya, sekalian gua share guys. By the way, di sini gua nggak terlalu jago ngedrift ya guys ya. B aja guys. Yang penting aman aja sih. Wih, motor setir guys. Yang penting aman aja guys. Nah kan nggak aman, kita ulangi. Intinya seperti itu guys, jangan terlalu effort di The United ini guys. Yang penting biasanya poin besar itu di driftnya sih, saat ngedrift benar-benar apa ya, power saat driftnya itu harus dapet guys. Ini nih yang paling gak suka di belokan pas turunan itu loh, pas mudun apa ya, pas turunan gitu emang agak sulit. Setir mulu. Ini sebetulnya bukan tuningannya mobilnya yang ampas-ampas amat sih, tapi emang guanya yang kurang jago guys. Nah udah selesai, kita cek tuningannya guys. Boleh kalian ikuti, boleh enggak, ini mah sekedar referensi aja guys. Kali aja lu juga punya ini apa, Supra MK4, terus bingung tuningan driftnya. Wah ini yang nggak full guys, si warnanya pinilnya, liperinya nggak full. Ini gue bikinan sendiri sih, makanya jangan heran kalau aneh gini kan. Kita ke, nah ini engine dulu. Gua sebetulnya ini di swap ya mesinnya ke JZ2 GT. Dia yang bawaannya mana ya? Nah ini kalau nggak salah ini bawaannya, tapi kalau di swap ke sini, mana bawaan? Iya. Kalau di swap ke ini nggak terlalu worth it sih guys. Maksudnya awalnya gue swap biar minimal ada kayak ada stutu gitunya loh, tapi ternyata enggak. Mungkin itu kan turbocharge ya, mungkin ini enggak, padahal itu yang gua paling harapin di mobil ini guys. Mending gak usah di swap, guys, soalnya suaranya juga mirip-mirip, sama-sama aja. Oke, nah ini upgradeannya udah, ini mah nggak terlalu penting ya, paling ini doang. Ini yang paling penting itu ini juga yang paling penting itu bentar, ininya oke, boleh disamain, boleh di screenshot. Nah body kita ambil paling ringan aja guys,
paling ringan, nih paling kanan, supaya enak pas beloknya atau handlingnya lah. Upgrade, boleh di screenshot. Next, suspensi, boleh di screenshot. Yang paling penting sih ini suspensinya ya, suspensinya paling penting. Ini part-partnya full ungu, tapi kalau yang ini kan agak mahal nih, ini boleh pakai yang ini, tapi settingannya ada yang diubah lagi, settingan ininya nih boleh ada yang diubah lagi ini. Nah ini kan kalau ultimate mahal, ini boleh dirubah lagi ya, dirubah gimana enaknya aja sih gitu ya. Ininya boleh di screenshot guys. Oke, kita next. Ininya juga bebas sih sebetulnya, nggak terlalu berpengaruh ya, kembali ke enaknya aja. Gue ini ambil yang stretch minus 10 ini biar ceper aja sih, biar ke fitment aja sih. Upgradeannya seperti ini guys, boleh disamain boleh enggak, itu mah opsional, gimana enaknya. Oke, next kita lanjut ke sepeg ya guys ya. Di C3, di drift C3 gua ada Nissan Silvia S15 ya guys ya. Jangan lupa cek dulu bannya guys. Bypassnya error, bukan error ya, ini mungkin karena efek cooler ya. Jadi karena sistemnya ngebaca di sini, kita bypass aktif itu di saat suhu tinggi guys. Jadi suhunya mulai kebaca tinggi baru dia on. Tapi kadang kalau pakai cooler ya gitu, emang dia kan nggak terlalu merata ya, karena gua nggak pakai heatsink, jadi nggak terlalu merata. Jadi hanya di satu titik, misal di tengahnya dingin, dia kebacanya suhunya enggak. Ini harus di onin lagi, nah baru kebaca lagi. Jadi emang di beberapa titik dingin, di beberapa titik suhunya tinggi guys, karena nggak pakai heatsink gitu ya guys ya. Bannya berapa persen? 37, nggak bakalan cukup. Close. Oke. Langsung ke sepeg aja guys. Kalau di sepeg ini kita nggak boleh ngedriftnya statis gitu guys, nggak kayak di The United di C4 tadi. Kalau di C4 kan itu ngikutin tracknya ya, kalau misalkan belok kiri panjang boleh, itu nggak kena penalti. Tapi kalau di sini mekanismenya beda lagi, karena kan ini bukan di track ya, bukan di jalan, jadi lebih ke tempat-tempat luas atau parkiran. Jadi kalau kita misalkan belok kanan terus, dia dapat penalti skornya. Nanti gue contohin guys. Nah misal kanan terus, nanti dapat skor merah. Mana? Oh enggak, harus lama. Nah ini misal kita kanan terus, woi kanan terus, woi kiri bang kiri bang. Nah inaktif, jadi skornya tuh kena penalti guys. Jadi usahain nggak statis guys mainnya, sering belok-belok. Skor tinggi itu di saat kita ngedriftnya
pakai power gede. Misal gini tuh, misal kita agak ngebanting, nah, dan semakin kita panjang ngedrift, gak putus-putus, nanti itu ada dikalikannya kan, kali 5 kali berapa, makin gede itu kan. Oke, next kita ke, jangan yang berat-berat ya. Maksudnya jangan yang susah-susah. Kita udah berapa menit? 15 menit. Kita ke C4 dulu deh. Roadrunner ini, Roadrunner. Coba cek. Sini kita punya RX7 guys. Karena gua ngetuningnya kebilang ngasal ya, nggak terlalu mentingin performa belok misal, atau top speed misal, enggak sih, gue nggak, soalnya nggak terlalu ngerti. Jadi yang penting looknya aja dulu ya, damage belakangan gitu. Itu jalan ninja gue kayak gitu. Next mana? Kita ke Roadrunner. Hadir bang, oke. Sikat aja guys. Ini sebetulnya tikungannya agak licin. Gua nggak pakai ban ungu juga. Ini agak beresiko guys. Apakah gue bisa deh kayaknya, soalnya ini tracknya nggak terlalu banyak tikungan. Kita hajar dari awal aja deh. Demi konten guys, harus menang guys. Pasti sih, ini soalnya agak easy. Jangan kasih kendor guys. Sikat terus. Memang agak licin dia guys. Shit man. Gagal nih. Oke lah, nggak apa-apa. Udah pasti gagal ini. Udah pasti gagal guys. Kita ulangi ya guys ya, jangan sampai nubruk guys. Retrik. Gagal nih guys kontennya guys. Gimana sih? First impression loh ini. FPS masih aman guys, suhu udah anget-anget. Kayak tai kucing guys. Sikat. Fokus. Oh, udah pesimis nih guys. Aduh. Ulangi. Retrinya habis guys. Killing time ini mah guys. Drop banget ini, kenapa guys? Momen langka ini loh. Maksudnya kita drop ini jarang banget. Mungkin karena banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang. Soalnya gue ini udah hampir setahun belum di reset atau gimana gitu. Udah numpuk ini sampah-sampahnya. Udah numpuk guys. Oh shit, hampir saja dejapu guys.
mendekat. Nah di sini guys, hati-hati guys, belokan sini. Nah, oke, kita menang guys, selebrasi dulu guys. Oke, next kita ke kemana guys? C3 ya. Gua masih ada Supra nih, mobil favorit. Waduh, ini tracknya malesin sih sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah. Berapa lap sih ini? Mana ada masih ininya? Kita lihat dulu bannya guys. 60% kuat guys. Ini Supra MK4 dengan mesin bawaan guys. Masih pakai mesin bawaan, nggak di swap juga guys. Sikat langsung guys. Kita di Speedstar Energy Drink. Ih, view-nya mantap sekali guys. Kita ada di 3 lap, males sumpah. Kepanjangan ini males. Sama guys, ini juga licin guys mobilnya guys. Wih. Sama ini licin juga. Tuningannya ampas guys. Tuningannya ampas. Gua nggak ngerti tuningan guys. Tuningan ngasal guys. Cuman modal effort dikit guys. Effort saat belok terutama ya. Contohnya di sini misal. Jadi ada tikungan-tikungan tajam, dia sangat effort sekali guys. Tapi jujur gua suka belok sambil ngepot. Enggak sengaja ngedrift ya, soalnya itu bisa memperlambat mobil kita guys. Kalau di saat belok kita sengaja ngedrift, itu memperlambat laju ekonomi. Di lurusan kita hajar aja guys. Di sini botnya udah ketinggalan jauh guys. Sini pasti mentok guys. Botnya ketinggalan jauh, tapi dibelokkan pasti mereka mendekat guys. Karena guanya yang mungkin CCD ini guys. Segini juga udah uyuhan guys, aku mah apa tuh. Segini juga udah uyuhan. Perih peler guys. Gue ini pre player ya. Pre player, tapi kadang kemarin waktu ada bug shop, jadi harganya berapa ya, semua item itu harganya sama. Nah gua tuh beli sih ini Lamborghini Diablo. Gue nggak terlalu suka sih mobilnya, tapi penasaran doang sih, karena kebetulan lagi bug doang. Kalau sengaja beli dengan harga normal sekitar 2-300, gue nggak ngapain gitu. Sedangkan waktu bug kemarin tuh sekitar di bawah, cepet kayaknya di bawah 100. Ini FPS nya kenapa turun gini guys? Gagal lagi nih guys. Kita bikin konten harusnya mulus dong di saat bikin konten gini. Malum lah apa, ini kalau tanpa record sih sebetulnya udah lancar jaya sih.
Kalau tanpa record otomatis performanya lebih dari ini ya, lebih dari ini. Sikat lagi. Sikat lagi. Masih aman guys. Jauh banget guys tracknya guys. Kita di 3 lap ini guys. Ini mohon maaf ya kalau gua mainnya nggak GG amat, soalnya emang B aja gitu skillnya. Udah mas skillnya B aja, tuningannya pun ngasal. Oke guys, udah selesai, kita next ke yang paling sulit menurut gue. Yang paling sulit di C5 ada di Speedline Syndicate. Kalau gua pakai ini nih si Hellcat. Oke, kita review dulu Hellcatnya ya. Susah banget sumpah, beloknya susah, dia berat mobilnya guys. Mobilnya berat, tapi lurusannya gacor parah. Kita lihat dulu ya guys ya. Seperti ini kurang lebih. Lampunya itu loh, definisi Hellcat guys, definisi Hellcat. Tapi untuk kali ini gue nggak mau pakai ini guys, karena kita lagi bikin konten, jangan mengecewakan para netizen guys, karena ini resikonya lumayan. Kita pakai si AMG GT, mobil yang underrated di Car Extreme ini guys. Tapi dia belokannya, tikungannya udah lumayan enak menurut gua. Ban udah aman ya. Speedline Syndicate oke. Tracknya lumayan juga. Ini kalau pakai Hellcat di track ini kayaknya nggak bakalan itu deh. Kita pakai AMG GTR dulu guys. Nah, dia lurusannya lumayan gacor, belokannya pun tidak se-effort Hellcat guys. Sikat dulu lah guys lah. Ini di sini si RX7 itu tuh yang bandel tuh. Memang sudah biasa ya kalau di game racing pasti ada satu yang paling bandelnya. Tuh kan dia ngacak. Ini para NPC pada mau kemana lagi jam segini? Pada pulang kerja. Wah, jauh amat sih RX7 itu guys. Awas, belokan berbahaya nih. Tapi sumpah AMG GTR ini sangat worth it untuk dibeli guys. Dia bukan mobil premium, tapi beli dengan gold guys. Sikatlah, nubruk lah please. Kita berharap si botnya nubruk ya guys ya, biar kita ada kesempatan guys. Lumayan hampir mendekati kekalahan kita guys. Mendekati. Di sini beloknya hati-hati guys. Ada ngepot dikit nggak ngaruh guys.
Sini nggak usah direm guys, kita mengejar dia guys. Sikat guys, mantap. Kotor dikit gak ngaruh guys. Itulah hoki guys, definisi hoki guys. Udah ya, C5 udah, kita ke C6. C6 ini gua nggak yakin guys, karena gua punya McLaren ini ya di Black Lotus. Karena di updatean terbaru ini C6 dibatas guys skornya guys, nggak kayak sebelumnya C6 nggak dibatas guys. Jadi misal kita skornya kalau dihitung-hitung menjadi C9 tapi tetap mentok di C6 gitu. Misalkan kita full rata kanan si tuningannya, tetap masih bisa masuk C6. Kalau sekarang kan ada kelas CS plus tuh, dia sebelumnya C6 tapi masuknya semenjak updatean kita ke CS plus. Oh ya lupa, ini kita review ya dikit si Diablo ini. Dia tuh AWD, aslinya AWD, mobilnya seperti ini. Kalau nggak salah ini body kitnya udah dirubah sih, tapi nggak terlalu jauh merubahnya, nggak terlalu beda sama yang orinya. Oke, kita lihat seperti ini guys tampilannya guys, timeless banget guys bodinya guys. Ganteng banget sih, sumpah. Tapi gua ini belum dituning, males, belum gua joinin ke manapun. Oh ada dia di Black Lotus sebelumnya kan, sebelumnya dia di Black Lotus karena updatean, jadi malah dia ke CS plus. Oke, kita balik lagi ke C6. Kita coba ngeres di C6 guys. Ban udah aman, Black Lotus, tracknya lumayan, di akhirnya ada lurusan. Kita punya kesempatan untuk menaklukkan track Hellcat. Yes guys, udah kena mental duluan guys. Nah, kampret memang ini, ditambah pengaruh saking beratnya juga ya gamenya. Jadi kadang fitur AI-nya entah error atau gimana. Jujur gue nggak suka sama fitur ini yang harus suhu naik dulu, nggak suka. Ini awalnya dari OS 15 guys, beda sama OS sebelumnya. OS 14 itu bisa manual, dia di contoh di setting di 30% baterai, maka langsung aktif. Jadi begitu main game kita di atas 30% baterai, dia langsung aktif guys, nggak perlu nunggu suhu naik dulu guys. Jadi udah nggak bakalan error lagi, bypass pasti tetap on. Shit, bypass pas, thank you. Bypass pasti tetap on, tapi beda ceritanya kalau by the way kita ketinggalan guys. Beda ceritanya kalau di mode AI ini yang suhu harus ini dulu, naik dulu. Udah males sih guys kalau udah ketinggalan kayak gini. Misi om misi om. Dah males, retrik. Las
Oh iya. Buset. Ada yang kelempar juga guys. Emang di game ini agak sulit ya guys, agak tricky mainnya, nggak kayak game-game nggak kayak game-game racing lainnya. Biasanya game racing itu kita race sekali 2 kali itu udah bisa adaptasi, tapi beda sama game ini bisa sampai berminggu-minggu kita adaptasinya, bahkan sampai berbulan-bulan. Jujur gua pun bisa ngedrift itu baru-baru ini, soalnya susah banget tracknya. Udah lah, ini kita nggak apa-apa ya, gagal juga nggak apa-apa. Bahkan di forum juga banyak, bang ini gimana biar belokannya enak, gini gitu. Sebetulnya bisa ya dituning, tapi nggak semuanya bisa seenak itu. Jadi kalau kita udah tuning, udah mentok, udah segala cara dilakuin ya, tuning ini itu terakhir lah, tuning ini itu tapi mobilnya masih nggak enak, maksudnya belum sesuai harapan lu, ya berarti tinggal kitanya yang upgrade diri guys. Kitanya yang harus mengenal karakteristik si mobil tersebut guys. Gak semua mobil bisa kita tuning sesuai apa yang kita harapin gitu loh. Apalagi lu mentingin banget soal fitment, itu jangan berharap banyak guys. Kalau mentingin fitment lu gak usah berharap banyak. Kayak gue ini mentingin fitment, tampilan, damage belakangan gitu kan. Jadi gak apa-apa, yang penting fitmentnya ganteng misal, ya udah berarti lu harus bisa beradaptasi dengan mobil tersebut guys, gitu. Makanya nggak kayak player pro lainnya yang kayak ke time attack atau yang sering ikutan kayak gitulah. Dia fitmentnya nggak mentingin, yang penting performa gitu kan, yang penting damage gitu. Mereka itu udah pada pro guys. Tapi kalau lu pengen kayak gitu, sah-sah aja ya guys ya, bebas ini. Lu boleh join ke forumnya, misalkan di Facebook, misal Car Street Indonesia gitu, ada itu forumnya, gua juga join kok. Atau lu mau ikutan ininya apa, guildnya apa ya, klubnya apa ya namanya, kayak kayak apa ya, perkumpulan gitu. Kayak ya forumnya lu boleh join ke, ada dia namanya CXB, Car X Beginner. Anjay, promosi guys.
Enggak ya, nggak promosi gua. Tapi di sana emang senior seniornya ngeguide banget. Bahkan lu kalau mau gitu, misal lu mau dapat reward dari kalau kita ikutan speed hunter atau apa itu tuh, time attack gitu ya, dia kan dapat reward mobil gitu ya. Nah lu udah pengen mobil itu, misalkan si Audi R8 itu kan mobil premium ya, itu kan harganya lumayan nih. Nah kalau lu pengen dengan harga miring, boleh lu joki dia, sewa dia joki. Harganya udah jelas di bawah harga asli ya, daripada beli itu 300-an atau berapa itu. Lu mending pakai joki aja untuk dapetin rewardnya, karena gue juga gitu sama. Dan harganya udah pasti murah dan worth it banget, cocok buat free player guys. Maksudnya free itu nggak gratis amat ya. Dan harganya pun sesuai tracknya guys. Kalau tracknya gampang ya harganya murah. Udah, gua nggak bahas terlalu banyak ya. Itu mah lu aja yang cari tahu sendiri guys. Itu ya guys. Iya. Ini apa tracknya gampang? Falcon Outlaw C3 sikat bang. Falcon Outlaw macam cuma ada dia. Sama ini juga gua tuningannya ampas. NXE ini ampas tuningannya ini juga. Tapi gua pengen ini sekalian review mobilnya ya. Nah ini gua pakai buatan sendiri ya. Udah jelas lah kelihatan buatan sendiri mah, emang acak adut kayak gini. Gua buat kayak mobil tua gini, tua banget. Lanjut. Mana tadi tuh si Falcon tadi tuh. Nah ini nih tracknya nih, gampang nih, start langsung lah. Oke. Cuacanya cerah guys, sikat guys, melawan Hellcat lagi guys, gak usah kasih kendor guys, tracknya lurusan ini guys. Di updatean terbaru ini kita bisa nengok ke belakang guys, bisa nengok ke belakang, tapi klakson belum ada guys. Fungsinya apa bang klakson? Ya kalau PPP kan lumayan, ke mode online bisa sapa-sapaan kayak di perindapan itu. Kalau saling sapa kan dia pasti klakson guys. Dan kayaknya nih di perindapan itu, di kita kan kalau ngetes pertama beli pasti kan ekspektasinya performa mesin gitu ya. Tapi di sana enggak guys, pertama beli yang dicek pasti klakson. Klakson paling kenceng itu paling ganteng di sana guys. Tapi bohong, canda ya, canda. Shit man, itulah ruginya kita punya mobil ringan guys. Dia emang ringan banget guys, mobilnya emang ringan banget.
kekejar nggak ya? Udah jauh banget. Berapa persen? 80% tracknya guys. Dan kayaknya ini mobil di limit. Itu kenapa? Ada yang nyungsep guys. Oh, udah kalah nih guys. Udahlah, nggak usah di retri ya. Nggak usah di retri. Lanjut kemana guys? Gua ada mobil apa aja guys yang mau di review guys? Ini belum di review nih, sekalian ya. Sekalian di review ya. Inilah Lamborghini Huracan namanya. Lamborghini Huracan. Kita join di Grip Master. Sikat. Di Grip Master ini lumayan enak tracknya, tapi sempit. Dan kita harus benar-benar jeli guys. Harus benar-benar fokus mainnya guys. Bentar ininya off lagi. Kayaknya kedinginan deh, turunin aja. Kita ada 3 speed ya. Ada 3 percepatan di coolernya. Gak usah dijelasin ya, pasti ngerti lah 3 itu apa aja. Sekarang gua pakai speed yang kedua, yang medium, supaya nggak terlalu dingin. Emang sedingin itu bang? Iya lumayan. Dengan harga segitu udah bisa ngedinginin HP spek setrikaan, itu udah worth it banget sih guys. Harga nggak terlalu murah dan nggak terlalu mahal guys. By the way, ini suaranya bener-benernya sih, suara mobilnya guys, bukan suara coolernya guys. Dan by the way, emang suara coolernya nggak terlalu berisik, tergolong silent ini, walaupun emang kedengeran ke rekornya ya. Kejar nggak? Bismillah aja deh. Di track ini enaknya kita punya celah di belokan bisa. Udah. Di tikungan kita punya celah buat nyelip. Di lurusan juga sama. Ulangilah, retri kali lagi ya. Karena ini tuningannya ngasal ya guys ya, nggak kayak orang-orang guys yang sekali ngeres berhasil. Gua nggak kayak gitu guys. Gua nggak sejago itu guys. Awas, ngalingin mulu. Yang depan bandel amat. Gua kasih tips dan trik saat belok ya guys ya. Jadi gini guys, nah kalau kita belokan tajam, kita tekan rem aja. Kalau bannya udah sedikit selip, langsung gas lagi aja guys. Tuh contohnya seperti itu. Misal gini nih, slip langsung gas, slip langsung gas. Nah
biar keluarnya cepet. Guys, masuk lambat keluar cepet, itu yang benar ya guys ya. Kalau gue ini emang masuk lambat keluar juga keluar track maksudnya. Kotor dikit nggak apa-apa ya guys. Kotor dikit gak ngaruh guys. Udah kalah. Emang kayak berbakat nih gue. Ada tombol uninstallnya nggak sih ini? Nah seperti itu guys, kurang lebih guys. Jangan lupa ya, kita daily ini klaim aja. Jadi kalau kita udah join klubnya, mobilnya jangan dikeluarin di klubnya, biar kita bisa klaim kayak gini terus. Nah ini ya di C2. Oke, ini nanti kita coba ke situ ya. Kita punya Eclipse Kanjo Spirit bukan? Yang tadi. Oh, Western Sierra. Gue punya banyak Eclipse guys. Kenapa? Mobil favorit gue walaupun dia berat di depan kayaknya. Dia awalnya FWD, gue swipe ke RWD guys, karena gue paling suka RWD karena belokannya lebih brutal, hancur, lebih bisa bereksperimen guys. RWD itu kita lebih bisa mengontrol beloknya guys, apalagi yang suka drift itu udah wajib lah. Eclipse ini gue favorit banget. Favorit kenapa? Tampangnya doang sih, tampangnya doang yang ganteng, performa biasa aja. Dan kembali lagi ke tuningannya ya guys ya. Sekali lagi gue tekankan, ini tuningan, gue gak ngerti tuningan ya, jadi seadanya aja. Monggo. Oke, kita fokus di belokannya ini guys, rada tricky. Sikat, malingin dikit guys, jangan polos-polos amat. Sip. Maksudnya apa ini? Hampir finish loh. Males gak? Kali lagi ya. Kita pakai FOP interior. Biar lebih hati-hati lagi mainnya. Punten lah bang. Lah. Susah juga. Gak jadi FOP-nya. Kita jangan fokus ke botnya ya, fokus ke tracknya guys. Karena kalau kita fokus ke bot, buyar
sudah fokus kita. Biar sudah harapan kita di sini guys. Potong dikit lah. Udah kalah ini mah. Terus. Adalah. Udah segitu aja lah. Ini langsung view-nya dapat dong di sini. Review mobilnya guys, seperti ini guys, seganteng ini guys. Mobil murah, ganteng. Sama ini ada satu lagi. Ini apa ya, mobil apa ya? Nah, Western Sierra. Kita ada di Western Sierra. Oh, yang tadi ya? Oh, bukan. Burnout Ranger guys. Kita ke Burnout Ranger ya. Sekalian review mobilnya. Review dulu. Seganteng ini guys. Timeless, bodinya timeless banget. Dengan bodi lebar. Bodi bawaan tapi sudah lebar. Fitmentnya cakep banget. Stance-nya sudah cakep banget. Burnout Ranger hadir bang. Oke, kita sikat bang. Sikat bang. Oke. Ban aman. 3 lap malas. FPS-nya mulai turun ya. Kita naikin lagi coolernya. Ini FPS turun gini sebetulnya bukan HP-nya yang cacat ya guys ya. Tapi memang kalau suhunya naik otomatis performanya akan diturunkan secara otomatis. Itu kampret. Nyusep lu. Makanya jadi kadang di forum juga ada yang bertanya, bang ini kenapa kok main setengah jam awalnya FPS stabil tapi kok lama-lama makin berat. Ternyata guys dia nggak pakai cooler karena di sini emang orang awam memang dia jarang pakai cooler guys, bahkan berpikir itu nggak ngaruh pakai cooler, padahal sangat berpengaruh guys, dan itu sangat bagus juga untuk HP-nya guys. Kalau lu sayang sama HP lu wajib pakai cooler guys. Karena apa? Karena kalau nggak pakai cooler nanti kita sering kepanasan HP-nya, itu nggak baik guys buat mesinnya, bahkan buat si liquidnya juga itu cepet kering guys. Walaupun pakai liquid kering, gak ngerti sih kalau soal itu, tapi ya kalau secara awam, secara umum ya gitu dapat. Dan apa, baterai pun dia kan salah satu salah satu musuh terkuat di bumi. Baterai itu adalah suhu guys, musuh terkuat. Kita lihat interiornya guys, dia ada di sebelah kanan guys. Motong dikit gak ngaruh guys.
Punten. Udah, ini masih gampang ya, masih mudah. Kemana? Banyak gaya sih. Oke. Terus sama kita lihat si Audi R8 ini guys, yang jujur gue ini dapat di joki guys, joki. Ini AWD guys, all wheel drive guys. Udah gua up sebelumnya, gua up di C6 guys, karena semenjak update jadi di batas si ininya, si skornya. Gua joinin di Gymkhana sebetulnya ini, tapi nggak bisa, sumpah nggak bisa, nggak jago main Gymkhana. Gua nggak sampai selesai. Itu kan bypassnya off lagi, kedinginan itu guys. Nah ini guys, gua pinilnya ini liperinya polos gini, nggak ada angka-angkanya karena udah limitnya ke 30 ya, 30 lapis gitu, 30 layer. Ganteng gak sih? B aja, menurut gue udah ganteng banget sih. Udah ya, sampai di sini dulu kayaknya. Kita di settingan grafik high, no limit fps nya, walaupun mentok di 60, itu pun di track yang sepi ya. Ini masih playable dan ini sudah 1 jam berlalu, masih aman ya guys ya, masih aman. Bahkan pakai recorder, walaupun nggak pakai recorder bawaan, tetap gacor guys. Gitu guys. Gue ini di Infinix GT30 Pro yang varian RAM 12 dan internal 512. Sangat playable guys. Jadi kalau lu yang pengen bisa main game berat kayak Genshin, One Human, Kara X3, pokoknya yang berat-berat yang bikin HP lu panas. Walaupun banyak yang bilangnya ini HP-nya cepet panas, terus boros baterai, tapi menurut gua enggak sih, baterai biasa aja. Terus panas ya wajar ya, karena HP gaming ya, karena dia kan performa ya gitu. Dia pakai chipset Dimensity 8350 Ultra, nggak tahu Ultimate lah ya. Segitu dulu ya guys ya, semoga ini membantu buat kalian yang bingung, awalnya ragu beli HP ini. Teruslah dengan keraguannya. Oke guys, sampai sini dulu ya guys ya. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.